Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Farasinta dari semester 3C. Di sini saya akan mempraktikkan simulasi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Sehat semua ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini Ibu akan membahas tentang tema 3, benda di sekitarku. Yang kali ini Ibu akan bahas adalah sifat dan perubahan wujud dari benda. Baiklah, di sini Ibu akan membahas tentang benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, di sekitar kita itu ada 3 jenis benda-benda. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Di setiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang unik yang dapat membedakan satu sama lain. Kali ini yang akan kita bahas adalah sifat dan ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas. Di lingkungan kita terdapat 3 jenis benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Di dalam ruangan kelas juga ada contoh-contoh dari benda-benda tersebut. Misalnya seperti bangku, kursi, meja, papan tulis, dan lemari merupakan contoh dari benda padat. Sedangkan air pada botol yang kalian bawa itu termasuk dengan benda cair. Nah, udara di sekeliling kita itu disebut dengan benda gas. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah benda padat. Benda padat memiliki sifat-sifat, yaitu benda padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering melihat bentuk benda padat berubah. Padahal yang sebenarnya bentuk benda padat itu tidak mengikuti bentuk wadahnya. Benda padat tidak berubah bentuk jika hanya berpindah tempat. Misalnya kacang goreng yang ada di piring. Demikian juga pensil, penghapus, dan kertas tidak berubah bentuk jika dimasukkan ke kotak pensil. Lalu benda padat dapat diubah. Piring yang jatuh berserakan, kertas sobek, dan kacang tanah yang hancur setelah digerus adalah contoh dari benda padat yang diubah. Contoh lainnya adalah plastisin. Bentuk dari plastisin ini mudah sekali berubah. Perlakuan tertentu yang dilakukan oleh manusia pada berbagai benda padat itu disebut juga dengan gaya. Yang kedua adalah benda cair. Selain benda padat, benda cair juga memiliki sifat-sifat yang bisa menjadi pembeda antara benda-benda lainnya, yaitu bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk minyak goreng dalam botol berubah jika dituang ke penggorengan. Demikian pula dengan air yang dituang ke botol. Bentuk air seperti bentuk botol. Hal itu berarti bahwa bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Selain itu, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat rendah. Hal itu dapat dilihat pada aliran air atau selokan yang ada di rumahmu. Atau bisa kita lihat saat kita menghidupkan air keran.
saat benda cair menekan ke segala arah. Air mempunyai tekanan. Semakin rendah tekanan air pada benda itu, maka semakin besar. Hal itu dapat dibuktikan dengan membuat air menjadi memancar. Pancaran air dari tempat lebih rendah tampak lebih jauh. Itulah sebabnya tembok dalam bendungan itu dibuat makin ke bawah makin tebal. Hal ini untuk menahan tekanan air yang semakin besar di bagian bawah. Selanjutnya, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Berbagai peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut dengan kapilaritas. Misalnya, minyak tanah yang meresap pada sumbu kompor atau sumbu lampu. Lalu yang terakhir adalah sifat benda gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saat kita meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Semakin kuat kita meniupnya, maka semakin banyak udara yang kita masukkan ke dalam balon. Akibat tiupan itu, balon mengembang. Udara mengisi keseluruhan ruang dalam balon. Hal ini berarti benda gas mengisi seluruh ruangan yang ia tempati. Selanjutnya ada benda gas menekan ke segala arah. Balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh bagian jika ditiup. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Yang ketiga, benda gas terdapat di segala arah. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat ada udara. Bahkan wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Salah satu contoh dari penggunaan benda gas adalah saat kita memompa ban. Perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Apakah kalian tahu bahwa panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda? Hal ini terjadi pada coklat yang meleleh atau es krim yang meleleh karena terkena panas. Es krim mudah sekali mencair apabila jika berada di bawah terik matahari. Saat masih mengeras, es krim merupakan benda padat. Akan tetapi ketika terkena panas, es krim berubah menjadi benda cair. Jika es krim cair itu didinginkan, maka es krim akan mengeras kembali. Perubahan pada benda, misalnya dari benda padat menjadi benda cair, dan sebaliknya disebut juga perubahan wujud. Beberapa perubahan wujud benda terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita mengaduk gula pasir dalam teh panas, terjadi perubahan wujud. Setelah diaduk, butiran gula tidak tampak lagi. Gula pasir tidak hilang, tetapi gula pasir mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya, jika kita memasukkan sekantong air ke dalam freezer, maka air berubah menjadi es. Air adalah benda cair, sedangkan es merupakan benda padat. Jadi, benda cair dapat berubah menjadi benda padat. Perubahan wujud itu disebut dengan membeku. Perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya, ketika kita memasak air. Perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Contohnya, tutup gelas digunakan untuk menutup cangkir atau gelas yang berisi minuman air panas. Kalian akan melihat ada butiran air di bawah cangkir, di bawah tutup gelas. Butiran itu berasal dari minuman panas yang menguap. Uap minuman bergerak ke atas mengenai tutup gelas. Perubahan wujud benda gas menjadi benda cair disebut dengan mengembun. Perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Perubahan wujud
menyulut benda padat menjadi benda gas itu disebut dengan nuklim. Contohnya dapat dilihat pada kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Namun, jika diletakkan pada udara terbuka, kapur barus lama-lama akan habis. Kapur barus berubah menjadi gas yang menyebar ke udara. Baiklah, sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.